Shalom, Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita untuk dapat melalui hari-hari kehidupan kita hingga kita boleh sampai di tengah pekan hari ini, tepatnya Rabu 30 September 2020. Menyongsong hari-hari berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita hayati perjalanan tengah pekan kita dengan kembali kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita memohon hikmat dan pertolongan Allah. Dan untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jika sore hari ini kami dapat kembali berhimpun bersama dengan keluarga yang kami kasihi, dan bersama kami dapat kembali menaikkan pujian dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami memohon, berkati dan sertailah ibadah tengah pekan yang kami lakukan bersama dengan keluarga kami masing-masing, supaya ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing pada akhirnya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pula ya Tuhan perenungan firman yang akan kami lakukan bersama, supaya firman Tuhan yang sesaat lagi kami akan dengar dan kami akan renungkan bersama-sama dapat kami pahami dengan baik, dapat kami hayati dengan baik dan benar, untuk kemudian juga dapat kami lakukan dengan benar seturut kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah hamba-Mu juga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan agenda pembacaan Alkitab Kebaktian Rumah Tangga. Maka kita akan mendengarkan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 kita akan dengarkan dan kita akan renungkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan dikatakan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang berkenan untuk kita dengar dan kita renungkan bersama saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Shalom. Saudara-saudara, ketika kita tengah berada dalam situasi yang sulit, ketika kita tengah berada dalam situasi yang merasa hidup kita penuh dengan beban, hidup kita penuh dengan kesulitan, menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dapatkah kita atau dapatkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian kira-kira memberikan semangat dan motivasi kepada orang lain ketika kita sendiri sedang berada dalam kesulitan, ketika hidup kita sendiri penuh dengan beban dan pergumulan yang harus ditanggung? Maka tidak jarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menemukan dan menjumpai orang-orang di sekitar kita. Jangankan memikirkan orang lain, pendek kata boro-boro mikirin orang lain, memotivasi orang lain yang sedang kesusahan, saya sendiri aja sedang membutuhkan untuk dimotivasi dan disupport oleh orang lain. Umumnya kita menjumpai dan melihat Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika seseorang hidupnya penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan, berada dalam tekanan dan ketidakberdayaan, maka umumnya orang akan memperhatikan dirinya sendiri. Umumnya seseorang akan fokus kepada dirinya, dan amat sedikit orang yang juga dapat fokus kepada keadaan orang lain ketika dirinya punya keadaan yang tidak menyenangkan. Namun bagian yang kita baca hari ini, di tengah pekan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menyiratkan sebuah pesan yang berbeda, mencoba menggambarkan sebuah kesaksian dari kehidupan pelayanan yang dijalani oleh Rasul Paulus sendiri. Kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika surat ini disampaikan kepada jemaat di Filipi, Paulus sendiri tidak sedang dengan mereka. Paulus sendiri tidak sedang berada dengan jemaat di Filipi itu sendiri. Paulus mendengar berita bahwa jemaat di Filipi sedang berada dalam kesulitan. Kesulitan oleh karena mengalami berbagai tekanan dari orang-orang di sekitar mereka. Mengingat iman dan percaya mereka kepada Kristus, maka saudara-saudara di Filipi mengalami berbagai tekanan dari berbagai sisi, mengalami berbagai penganiayaan dari orang-orang yang tidak menyukai atau dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai.
bahwa di Filipi ada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan di tengah ketidakhadiran Paulus, justru ada orang-orang di sekitar mereka yang menyampaikan berbagai ajaran palsu kepada saudara-saudara di Filipi. Kenyataan jemaat di Filipi tengah mengalami penganiayaan. Kenyataan bahwa jemaat di Filipi tengah mengalami situasi keberimanan yang diperhadapkan pada berbagai ajaran yang berbeda dengan yang mereka terima dari Paulus, tentu menjadi keprihatinan Paulus, tentu menjadi kegelisahan Paulus, bahwa orang-orang yang dikasihinya, jemaat yang dikasihinya, kini tengah mengalami situasi yang terombang-ambing seperti kapal di tengah samudera, seperti kapal di tengah gelombang. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, melalui surat ini Paulus mencoba membangkitkan motivasi mereka. Paulus mencoba membangkitkan semangat mereka agar mereka tetap memelihara iman mereka di dalam Kristus, agar mereka tetap menjaga kehidupan keberimanan mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan tentu saja Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah hal yang sangat memotivasi ketika jemaat sedang berada dalam kesulitan, khususnya oleh karena penganiayaan dari orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kekristenan. Ketika jemaat mengalami keterombang-ambingan oleh karena berbagai pengajaran yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, tatkala Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, maka datanglah surat ini. Pesan yang disampaikan Paulus pasti sangat memotivasi. Pesan yang disampaikan Paulus pasti sangat menyemangati. Berita yang Paulus sampaikan kepada mereka pasti akan sangat membuat mereka memiliki gairah kembali untuk tetap berjalan dalam iman dan kepercayaan mereka kepada Kristus dan berita kasih-Nya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, tahukah kita apa yang menjadi kondisi Paulus sendiri? Tahukah kita apa yang menjadi keadaan Paulus sendiri? Sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika Paulus menasihati jemaat di Filipi supaya saling merendahkan diri seperti Kristus, supaya mereka terpelihara dalam persekutuan yang penuh kasih mesra, supaya mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, hidup dengan sehati, hidup dalam satu kasih, satu jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pesan yang disampaikan Paulus ini bukan berarti pesan yang disampaikan di mana Paulus sendiri sedang berada dalam kesukacitaan, dalam konteks sedang bebas, sedang tidak mengalami pergumulan, sedang tidak mengalami masalah, sedang tidak mengalami tekanan. Bukan dalam konteks itu. Paulus sendiri justru Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyampaikan pesan ini, menyampaikan surat ini kepada jemaat di Filipi, sementara dirinya sendiri sedang berada di penjara. Boleh dikata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika orang sedang di penjara bukan berarti sedang dalam keadaan enak. Ketika orang sedang berada di penjara bukan berarti sedang berada dalam keadaan penuh tawarian. Tapi ketika orang sedang berada di penjara, bisa jadi secara umum kita melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah orang yang tengah berada dalam pergumulan dan tekanan. Karena tidak bisa berjumpa keluarga, tidak berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi,
jauh dari keluarga, jauh dari komunitas, tinggal dalam sel mungkin bertumpuk-tumpuk, beberapa orang berada dalam sel dan tahanan itu. Paulus sendiri kondisinya sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami pergumulan. Tetapi kita menemukan sebuah pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan kali ini. Berada dalam pergumulan, berada dalam kesulitan, berada dalam tekanan oleh karena ada di balik jeruji besi, bukan berarti kehilangan daya untuk menyemangati orang lain. Sekalipun sedang dalam penjara, bukan berarti Paulus hanya memikirkan dirinya sendiri. Bukan berarti Paulus hanya mementingkan kepentingannya sendiri supaya dikasihani orang lain. Tidak. Tapi sebaliknya, keadaan dia di penjara, keadaan dia ada di balik jeruji besi, justru itu mendorong dia untuk juga bisa menyemangati orang lain, untuk bisa mendorong saudara-saudara di Filipi agar tetap bertahan dalam imannya kepada Kristus. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan kembali bahwa ketika kita sedang berada dalam kesulitan, ketika kita sedang berada dalam masalah, maka yang harus menjadi perhatian kita belajar dari kesaksian firman Tuhan kali ini. Belajar untuk rendah hati, menerima setiap kenyataan dalam konteks rencana Allah yang mau diwujudkan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menerima kenyataan itu dalam konteks rencana Allah hendak diwujudkan dalam kehidupan kita, maka kita akan belajar. Sesulit-sulitnya hidup yang kita hadapi, seberat-beratnya beban yang harus kita pikul di pundak kita, bukan berarti kita kehilangan esensi dari jati diri kita yang sebenarnya, yakni manusia yang harusnya tetap saling mengasihi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Paulus tidak menjadi orang yang selalu ingin diperhatikan. Sesulit apapun hidup yang dia alami dan hadapi, dia tetap memperhatikan orang lain. Saya membayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, jika di zaman Paulus saat itu sudah ada Android seperti di zaman kita, maka kira-kira Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang akan ditulis oleh Paulus dalam status WhatsApp-nya atau status Facebook-nya? Apa kira-kira menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara? Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika Paulus berani menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, maka pasti dalam keyakinan saya, dalam tafsir saya Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus akan menuliskan dalam status WhatsApp-nya adalah, mari kita semangat hadapi kenyataan, karena kita percaya Allah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bangun keyakinan dan kepercayaan kita, sekalipun hidup ini harus dijalani dengan kesulitan. Percayalah, Yesus yang adalah Tuhan pasti akan berbuat sesuatu bagi kita. Artinya saya mau menyederhanakan kalimat motivasi yang Paulus tuliskan dalam statusnya pasti. Jika Paulus, saya andaikan seperti kita Bapak Ibu Saudara, sudah ada Android di masanya, sudah ada WhatsApp di masanya, dan lain sebagainya, saya membayangkan Paulus pasti akan menulis status-status yang memotivasi orang lain. Saya membayangkan pasti postingan-postingan Paulus adalah postingan yang justru menggugah orang, menyemangati orang, bukan sebaliknya. Menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain,
menuduh orang lain. Bukan itu yang pasti Paulus tulis. Karena sejatinya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kehadiran kita, apapun keadaannya, apapun kondisinya, sejatinya kehadiran kita adalah mendatangkan efek baik, mendatangkan manfaat, mendatangkan dampak yang positif bagi sesama kita, sehingga orang lain termotivasi untuk belajar, orang lain terdorong untuk juga bangkit dari kondisi dan kenyataannya. Mari kita bayangkan sekarang, saudara-saudara, situasi kita sekarang adalah situasi di tengah pandemi COVID-19. Kalau semua orang dalam situasi seperti sekarang memposting dalam status WhatsApp-nya, dalam status Facebook-nya, betapa mengerikannya COVID-19. Kira-kira Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baca postingan itu, yang baca status itu, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang ada dalam diri Bapak Ibu saudara-saudara? Pasti kita akan takut. Pasti kita akan khawatir. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di tengah COVID-19 seperti sekarang ini, kita sadar betul kita tidak boleh abai dengan keadaan yang ada. Kita tidak boleh menyepelekan keadaan yang ada. Kita tidak boleh memandang remeh kenyataan yang ada atau pandemi yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita berani pasang status. Bapak Ibu tetap terapkan 3M. Karena itu akan memelihara hidup dan masa depan kita. Mungkin akan berbeda ketimbang kita memposting atau memasang status yang justru melemahkan dan membuat orang lain semakin berada dalam ketakutan. Bapak Ibu, lakukan hal yang sederhana. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setiap waktu, setiap saat. Hindari ini, hindari itu. Kita berusaha untuk menikmati itu Bapak Ibu dan saudara, tanpa memandang remeh keadaan sekitar, tanpa menganggap sepele pandemi yang terjadi. Tapi kita menjadi orang yang taat, menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang tetap berjalan dalam kesetiaan untuk memikul salib di tengah pandemi ini. Percayalah, kita pasti akan dituntun pada sebuah kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, hidup dalam kerendahan hati, maka berarti juga kita berani menerima setiap kenyataan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan sikap yang emosional, tetapi kita belajar untuk menerima segala sesuatu dan memandang segala sesuatu dengan sikap yang positif. Rendah hati di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama akan menolong kita Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menunjukkan kualitas hidup beriman kita, bahwa betapapun kehidupan yang kita jalani di sekitarnya ada kenyataan-kenyataan yang tidak mudah, ada kenyataan-kenyataan yang sulit, tetapi kita percaya janji Tuhan untuk menyertai akan tetap dinyatakan kepada kita. Karena itu mari kita belajar kepada firman Tuhan, bahwa apapun kesulitan, pergumulan yang tengah kita hadapi dan kita alami, jangan pernah kehilangan ruang dan kesempatan untuk saling memberkati dengan tetap memotivasi dan menguatkan satu dengan yang lain. Seberat apapun hidup yang kita jalani, ketika kita bisa saling memotivasi satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, bahkan saling mempertaruhkan hati dan tujuan untuk memandang ada anugerah, ada kasih Tuhan yang sedang
dirangkai bagi kehidupan kita, percayalah, kita pasti dapat melangkah dengan sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, Paulus mengingatkan kepada kita, berusahalah untuk membangun hidup yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tetap senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita, bahwa dengan kerendahan hati pula kita akan tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian dari panggilan hidup kita. Kita akan tetap melakukan apa yang menjadi peran dan panggilan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Karena kita yakin, sesulit dan sesukar apapun kehidupan yang kita jalani, kita harus tetap melanjutkan peran dan panggilan kita demi hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin.